Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Kentos Febrian. Di video kali ini sebelah saya ada Brio, dan saya mau nge-review Brio ini. Brio ini adalah new Brio yang katanya ngalahin Avanza penjualannya. Ini Brio sudah setahun yang lalu, 2020. Nah, untuk Brio ini sendiri ini sudah di-upgrade ke RS, Brio RS. Aslinya ini Brio Satya biasa. Ada beberapa komponen atau aksesoris dari RS yang dipasang di Brio ini. Nah, coba lihat Brio ini seperti apa. Ikuti terus, jangan kemana-mana, oke? Nah, untuk di Brio ini sudah menggunakan pelek RS, Brio RS. Karena untuk Brio Satya peleknya nggak seperti ini. Ya. Kita ke belakang. Nah, untuk spionnya, ini spion belum di-upgrade, masih bawaan yang biasa. Karena kalau yang RS di sini ada lampunya, ada lampu senya, dan ini pun juga udah retract. Untuk sen adanya di body, bukan di spion ya. Kita ke belakang. Nah, untuk antena sendiri, kalau di Brio RS antenanya sudah seperti ini. Orang-orang bilang sih sirip-view ya. Cuma kalau yang Satya itu dia masih pakai antena panjang, sejengkalan lah. Di logonya sendiri ini sudah menggunakan H, seperti layaknya Brio RS. Dan di sini pun juga ada emblem RS-nya. Terus di bawah lagi ini ada diffuser, yang dimana Brio yang biasa itu nggak ada diffusernya. Oke, ini lampunya mirip seperti Datsun ya, lampunya ya. Dan di bagian depan ini grillnya sudah dicat layaknya seperti RS. Jadi sekilas mobil ini dari eksterior itu mirip seperti RS. Oke. Sekarang kita lihat interior. Inilah interior dari Brio yang terbaru. Pendek untuk tempat duduknya ini. Ini pengaturan joknya cuma sandaran aja, nggak bisa naik turun, ya. Terus untuk di setirnya ini sudah yang terbaru, dan di sini pun juga ada untuk ngontrol audio, ya. Dashboardnya ini untuk Honda Brio dia mirip sama seperti Jazz, Mobilio, dan juga BRV. Ini sama seperti ini dashboardnya. Dia cuma berbeda list kayak gini. Kalau yang RS ini listnya udah berwarna. Dan di sini seperti kayak di karbon ya. Tapi ini aslinya ini bawaannya seperti ini. Seperti udah di karbon. Ini untuk AC-nya udah digital, dan untuk audionya ini dari Pioneer. Dia masih model yang lama ini kayaknya. Ini sudah ada mirrornya. Di sebelah kiri pun juga sama. Hanya saja ini nggak ada lampu. Ada lampu ya. Di sebelah sini konsol box ini yang lumayan cukup besar. Sebelah sini pun juga bisa naruh HP ataupun barang-barang yang lain, ataupun koin pun juga bisa. Dan ini ada dua cup holder. Ada dua cup holder. Handremnya ini. Nah, ini tambahan. Ini bisa buat penyimpanan juga, ya. Ada tempat penyimpanan juga.
Dan ini bisa dijadikan juga untuk handrest, bisa buat sandaran ya, buat santai. Cuman kalau dipakai ini, kalau menurut saya sih, ini ketika memungsikan handrem agak susah ini, karena agak jelama ini. Kalau menurut saya ya. Tapi ini bisa dimajuin ataupun dimundurin. Dimaju. Nah, ini mundurin udah paling mundur. Terus di sini ada untuk mirror ya, bisa nyetel mirror spion kanan ataupun kiri. Lalu di sini pun juga ada power windows. Ini di sini ada lagi konsol boxnya, ada tempat buat penyimpanan juga. Terus untuk audionya ada di sebelah sini. Ini ada konsol box juga. Lumayan sih ini sih. Untuk posisi nyetir segini sudah pas ya. Sebelah kanan pun dan kiri itu pun juga ada konsol boxnya, bisa dipakai buat cup holder. Untuk penyimpanan bisa 2 botol sih. Jadi untuk storage-nya lumayan di sini. Apalagi untuk cup holder. Untuk depan aja bisa 2 bisa 6 untuk cup holder, dan untuk penyimpanan barang-barang yang lain pun juga lumayan banyak juga. Kita coba nyalain mobilnya dulu. Mesinnya halus. Audionya dikecilin dulu biar nggak kena copyright nantinya ya, oke? Nah, ini untuk AC-nya dia digital ya. Nah, ini buat freonnya, oke. Nah, kisi-kisi AC-nya. Terus untuk odometernya ini ada RPM-nya, dan ini ada KPJ-nya, serta ini ada untuk BBM-nya. Jadi RPM-nya ini masih sistem analog, hanya saja untuk RPM odometernya di sini emang udah digital. Yang lainnya ini analog semua. Dan ini untuk konsumsi BBM-nya, ini untuk dalam kota 1 liternya bisa sampai hampir 17 kilo ini. Kalau menurut saya ini irit banget ini 4 silinder. Ini Avega-nya. Iya, bisa mencapai hampir 17 kilo. Ini untuk penggunaan dalam kota. Tapi kalau untuk penggunaan luar kota, ini bisa mencapai 20 lebih. Sekarang kita coba lihat ke belakang, oke? Suaranya cukup enak sih, cukup empuk, nggak terlalu kasar, karena ini mobil kelas LCGC ya kan, lumayan. Nah, untuk saya duduk di belakang pun ini sangat lega, karena ini depan tadi posisi nyetir saya ya, dengan ukuran tinggi 173 ini masih cukup lega banget ya. Terus untuk headrest-nya pun, untuk headrest-nya ini masih oke, masih enak ya. Di sini masih ada space sekitar 4 cm masih ada ini, lumayan. Dan kaki ke bawah ini masih lumayan, oke. Menurut saya lega banget sih ini sih, dibandingkan dengan Brio yang lama yang belakangnya masih seperti terpotong gitu kan. Ini cukup lega banget. Dan di sini pun juga ada storage-nya. Di bawah sini pun juga ada, muat untuk 1 botol. Dan lampunya sendiri
Ini lampunya adanya di tengah ya, bukan di depan sama belakang, tapi adanya di tengah. Jadi ini bisa kesorot semua. Depan kena, belakang pun juga kena. Ya, lumayan sih, oke. Lumayan panjang. Untuk di tengah ini, di belakang handrest, ini ada USB, ada 4 USB, bisa buat ngecas. Dan di sini pun juga ada untuk cup holder. Ya. Tapi untuk joknya sendiri, ini jok bukan bawaan dari unit, tapi ini sudah dibalut dengan MB-Tech. Ini punya MB-Tech, ya. Ada penyimpanannya juga. Lumayan. Dan di belakang bagasinya itu cukup luas. Kalau menurut saya ya lumayan sih buat naruh-naruh barang. Kita lihat bagasi, oke? Sekarang kita coba lihat bagasinya sebesar apa untuk New Brio ini. Oh iya, untuk membuka pintunya ini udah elektrik, udah tombol ya. Jadi bukan handle lagi. Dan ini pun juga ada untuk pegangan untuk nutupnya. Oke. Menurut saya luas sih ini sih. Karena ini bisa muat untuk 2 koper masih oke lah. Ya kan? Dalam juga. Jadi dia lebih ngelong ke bawah. Untuk yang baru ini dia lebih ngelong ke bawah, jadi dia bisa memuat lebih banyak barang lagi. Nah, itu perbedaan untuk Brio yang baru. Karena kalau yang lama itu bisa dibilang nggak punya bagasi sama sekali, sangat kecil. Dan ini hidroliknya cukup tinggi juga ya untuk membukanya ya. Jadi kalau yang ukuran setinggi saya 173, ini nggak mentok. Masih ada space dengan ukuran 173. Ya, tuh. Untuk Brio buka tangki BBM-nya ada di bawah sini ya, ada di jok. Ini dia ya. Terus ini yang untuk buka kap mesin depan. Oke. Sekarang kita lihat mesin dari Brio yang baru. Yang cukup rapi. Ini 4 silinder. Dan di sini pun juga ini udah sistem ABS untuk pengeremannya. Cukup padat sih untuk mesinnya. Lumayan untuk sebuah unit LCGC yang diminati banyak peminat di masyarakat Indonesia. Sekarang kita coba mengemudikan unit ini. Untuk kenyamanan mobil ini menurut saya cukup nyaman. Cuma settingan koplingnya ini kayaknya agak sedikit lebih tinggi kalau menurut saya ya.
Jadi dia seperti mobil Etios, yang dimana koplingnya ini agak tinggi untuk dapatnya. Coba polisi tidur. Suspensinya empuk. Dan untuk mobil Brio yang baru ini, untuk drivernya dia sudah tersedia airbag. Begitu juga untuk bagian penumpang sebelah kiri itu juga sama, sudah airbag juga. Jadi 2 airbag. Nah, ini di depan kita udah di jalan raya. Untuk bagian samping, bagian luar kanan kiri ini kekedapannya lumayan untuk ini mobil. Hanya saja untuk bagian roda ini masih terdengar. Jadi bagian bawah ini sepertinya untuk peredamnya minim gitu. Jadi suara rodanya masih kedengeran. Kalau bagian samping berdekatan dengan motor melintas ataupun keadaan di luar, ini cukup kedap kalau menurut saya. Nah, itu aja. Tadi ada hardtop lewat, suara di dalam pun juga lumayan gitu kan, nggak terlalu bising banget gitu. Cukup rekomen sih kalau menurut saya untuk unit LCGC ini. Dan untuk Brio ini menggunakan mesin 1,2L dengan mesin iVTEC, ya kan. Dia 4 silinder. Terus Brio ini mampu menghasilkan tenaga yaitu 90 PS di 6000 RPM. Dan untuk torsinya sendiri ini 110 Nm pada 4800 RPM. Ini spesifikasi untuk mesin Brio ini ya. Dan spesifikasi itu tadi di kelas LCGC itu dengan kecepatan seperti itu cukup tertinggi di kelasnya. Tapi di unit Brio ini untuk power Windows-nya bagian driver ini otomatisnya cuma bisa turun doang. Nah, ini saya lepas turun sendiri. Tapi kalau naik dia nggak bisa dilepas, jadi harus ditahan. Ini saya lepas, nggak bisa otomatis kalau untuk naik, hanya bisa untuk turun saja. Kali saja ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang hendak ingin membeli unit Brio ini, entah pun Brio Satya ataupun RS ya. Ini mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Itu tadi informasi dari saya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ketik like, share, dan subscribe channel saya karena itu gratis. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada salah kata ya.